Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2, bertemu kembali dengan Bu Resti dalam YouTube channel Guru SD Official. Anak-anak, hari ini Bu Resti akan memberikan latihan soal penilaian akhir semester Gasal untuk kelas 2 pada tema 4, yaitu hidup bersih dan sehat. Anak-anak, sudah siapkah kalian belajar hari ini? Bu Resti selalu berharap kalian selalu semangat dan selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi penilaian akhir semester Gasal ini. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum lanjut pada materi, jangan lupa kalian untuk subscribe, like, share, dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Bu Resti. Baiklah anak-anak, langsung saja kita masuk soal nomor 1. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan kita meskipun berbeda kita tetap harus A. Bermusuhan, B. Berpisah, atau C. Bersatu. Kira-kira jawaban yang benar yang mana ya? Jelas ya, sepertinya sudah tahu jawabannya. Ya, benar sekali. Jawabannya adalah yang C, yaitu bersatu. Meskipun berbeda-beda tetapi tetap harus bersatu jua. Nah, itu merupakan isi dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Soal nomor 2. Kebersamaan dalam keluarga merupakan wujud dari A. Persatuan, B. Permusuhan, atau C. Perpecahan. Jawaban yang benar adalah yang A, yaitu persatuan. Kata kuncinya adalah kebersamaan, maka akan menimbulkan sebuah persatuan. Seperti itu ya anak-anak. Soal nomor 3. Sikap toleransi dalam beragama dan beribadah akan memupuk A. Kekerasan, B. Perpecahan, atau C. Kerukunan. Jawaban yang benar adalah yang C, yaitu kerukunan. Anak-anak, saat kita mengembangkan sikap toleransi dalam beragama dan beribadah, maka kita akan memupuk rasa kerukunan, persatuan, dan saling menghargai di antara pemeluk agama masing-masing. Jadi, kita harus benar-benar menerapkan sikap ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Soal nomor 4. Bacalah teks berikut ini untuk menjawab soal nomor 4 sampai nomor 6. Desa Sukacita setiap hari Minggu melaksanakan kerja bakti, membersihkan lingkungan desa. Pak Andi selaku kepala desa membagi tugas, yaitu RT 1 dan 2 membersihkan selokan, sedangkan RT 3 dan 4 membersihkan sampah. Lingkungan tampak bersih dan sehat setelah dibersihkan. Pertanyaannya adalah, siapakah nama kepala desa Sukacita? A. Pak Andi, B. Pak Tono, atau C. Pak Budi? Kira-kira yang mana ya jawabannya? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah yang A, yaitu Pak Andi, karena dalam teks bacaan sudah jelas tertulis bahwa Pak Andi selaku kepala desa, maka jawabannya adalah yang A, yaitu Pak Andi. Soal nomor 5. Berdasarkan cerita di atas, kapan warga masyarakat desa Sukacita melaksanakan kerja bakti? A. Setiap hari Minggu, B. Setiap hari, atau C. Setiap hari Sabtu. Jawaban yang benar adalah yang A, yaitu setiap hari Minggu. Hal tersebut juga sudah terdapat pada
teks bacaan yang sudah Bu Resti bacakan tadi. Soal nomor 6. Bagaimanakah keadaan Desa Sukacita setelah melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan? A. Terlihat kumuh. B. Terlihat bersih dan sehat. Atau C. Terlihat kotor. Bagaimana ya? Jelas ini mudah untuk dijawab. Yaitu jawabannya adalah yang B, yaitu terlihat bersih dan sehat. Anak-anak, tujuan dari kita membersihkan lingkungan adalah agar lingkungan tersebut terlihat atau tampak bersih dan juga sehat, sehingga kita bisa nyaman untuk tinggal pada lingkungan tersebut. Soal nomor 7. Jumlah sudut pada bangun persegi panjang adalah A6, B4, atau C 2. Kira-kira yang mana ya jawabannya? Benar sekali, jawabannya adalah yang B, yaitu 4. Anak-anak, jumlah sudut pada bangun persegi panjang adalah sebanyak 4. Kemudian sudutnya pun berbentuk sudut apa? Sudut siku. Lanjut soal nomor 8. Jumlah sisi pada bangun ruang kubus adalah A6, B8, atau C 10. Jawaban yang benar yang mana ya? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah yang A, yaitu 6. Anak-anak, sisi pada ruang kubus atau bangun ruang kubus adalah ada 6, yaitu ada di sebelah atas, bagian atas, kemudian bagian bawah, kemudian bagian samping kanan kiri, dan bagian depan juga belakang. Jadi jumlah sisinya ada 6. Soal nomor 9. Jumlah titik sudut pada bangun kerucut adalah A3, B2, atau C 1. Kira-kira yang mana ya jawabannya? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah yang C, yaitu 1. Soal nomor 10. Variasi dari pola lantai garis lurus adalah A. Melengkung, B. Melingkar, atau C. Diagonal. Kira-kira yang mana ya jawabannya? Ini mudah sekali. Jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu diagonal. Anak-anak, pola lantai garis lurus itu ada banyak macamnya. Misalnya adalah diagonal, yaitu garis lurus yang miring, ataupun garis horizontal, yaitu garis yang memanjang dari kanan sampai kiri. Kemudian ada garis vertikal, yaitu garis lurus yang memanjang dari arah depan ke belakang, seperti itu. Dan ada juga pola garis lurus zigzag, seperti itu ya anak-anak. Kemudian lawan dari garis lurus adalah garis lengkung, yang bisa dilakukan dengan setengah lingkaran ataupun satu lingkaran penuh, seperti itu. Soal nomor 11. 3 hal penting dalam sebuah tarian adalah A. Wiraga wirasa wirama, B. Kekompakan keindahan kelenturan, C. Keindahan kekuatan kelenturan. Jawabannya adalah yang A, yaitu wiraga wirasa wirama. Wiraga berarti adalah gerakan dari tarian yang akan kita tarikan. Kemudian wirasa adalah penjiwaan dari tarian kita.
kita harus menjiwai tarian kita agar pesan yang kita sampaikan juga sampai pada penikmat tari. Kemudian wirama adalah iringan yang kita gunakan. Jadi antara iringan dengan gerakan itu harus baik dan harus berhubungan satu sama lain agar semakin memperindah atau mempercantik tarian yang kita tarikan, seperti itu. Soal nomor 12. Tanah liat dalam membuat patung disebut bahan A. Plastik, B. Buatan, atau C. Alami. Jawaban yang benar yang mana ya? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah yang C, yaitu alami. Anak-anak, tanah liat merupakan bahan alami yang tidak bisa diciptakan oleh manusia, atau secara pengertiannya itu bahan-bahan yang tersedia oleh alam dan diciptakan oleh Tuhan. Misalnya adalah tanah liat, seperti itu. Kalau bahan buatan itu yang dibuat tangan atau dibuat langsung oleh manusia. Kemudian bahan plastik itu jelas ya, sudah bisa kita ketahui itu juga merupakan bahan buatan manusia yang kedap air, seperti itu. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Soal nomor 13. Berdiri dengan satu kaki melatih A. Keseimbangan, B. Kekuatan, atau C. Kelenturan. Bagaimana ya jawabannya yang ini? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah yang A, yaitu keseimbangan. Berdiri dengan satu kaki melatih keseimbangan tubuh. Ya, gerakan ini biasa kita kenal dengan gerakan pesawat terbang. Ya, jadi untuk melatih keseimbangan tubuh kita bisa kita lakukan dengan cara berdiri dengan satu kaki. Apakah saat berdiri kita ini bisa tetap berdiri dengan tegak ataukah goyang ke sana kemari, seperti itu ya anak-anak. Soal nomor 14. Gerakan menendang bola merupakan gerakan A. Tangan, B. Kaki, atau C. Bahu. Jawaban yang benar adalah yang B, yaitu kaki. Jelas ya anak-anak, gerakan menendang bola pasti menggunakan kaki untuk melakukannya. Soal terakhir yaitu soal nomor 15. Permainan egrang melatih A. Kekuatan, B. Kelenturan, atau C. Keseimbangan. Kira-kira yang mana ya jawabannya? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah yang C, yaitu keseimbangan. Sama anak-anak dengan tadi yang sudah kita bahas, permainan egrang itu juga melatih keseimbangan, sama dengan gerakan berdiri menggunakan satu kaki, sama-sama melatih keseimbangan tubuh. Begitu ya anak-anak. Nah, baiklah anak-anak, kita sudah sampai pada akhir pembahasan video pada kali ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini dan apa yang kita diskusikan bersama-sama bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kemudian Bu Resti selalu berpesan untuk selalu belajar dengan rajin di rumah dan mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi penilaian akhir semester Gasal ini. Anak-anak, soal-soal yang Bu Resti berikan ini hanyalah sedikit soal yang bisa Bu Resti berikan karena memang terkendala oleh waktu ya. Maksudnya tidak bisa Bu Resti membahas banyak soal. Ini hanya sebagian kecil soal dan masih banyak lagi soal yang bisa dikembangkan pada tema 4 ini. Jadi kalian harus banyak-banyak berlatih dan banyak-banyak membaca, juga mempelajari materi pada tema 4 ini agar kalian benar-benar siap. Bukan berarti apa yang Bu Resti sampaikan ini
semuanya keluar saat kalian mengikuti ujian penilaian akhir semester Gasal ini. Seperti itu ya anak-anak. Ini hanya sebagai bahan referensi kalian dalam belajar. Baiklah anak-anak, apabila dalam penyampaian materi ada tutur kata Bu Resti yang kurang berkenan, Bu Resti mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali anak-anak.